Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelimpahan nikmatnya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kehadirat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mari perhatikan lebih seksama apa yang dituliskan Imam Ahmad tentang perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai ahli ibadah dan zuhud terhadap dunia. Ia mengatakan, kefakiran yang paling aku sukai adalah ketundukan dan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang paling aku cintai adalah kematian saat merindukan Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang paling aku inginkan adalah sakit yang menghapus dosa-dosaku. Az-Zuhud, Imam Ahmad 187. Kefakiran, kematian dan rasa sakit biasa mengguncangkan jiwa seseorang. Tapi kondisi-kondisi itu memiliki nilai yang lain ketika dilihat dari sudut kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang merubah pandangan sahabat Rasulullah Abu Darda radhiyallahu anhu kala menyikapi kefakiran, kematian dan rasa dan sakit seseorang. Maka mendekat dan bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kehidupan ini memang kerap menipu dan menjebak. Jika kita berdiri tanpa bersandar dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, seperti ungkapan Ibnu Mukaffa, seperti air laut yang setiap kali dihirup akan semakin memunculkan dahaga dan haus bagi orang yang meminumnya. Seperti juga tulisan seorang dai muda di majalah Al-Mujtama tentang apa yang diperolehnya dari kehidupan ini. Ia menuliskan, hidup telah mengajariku bahwa di sekolah maupun di perguruan tinggi kita belajar lalu menghadapi ujian. Tapi di dalam hidup ini kita menghadapi ujian dan setelah itu barulah kita belajar. Hidup telah mengajariku bahwa seseorang lebih baik menyesali kekeliruan yang telah ia lakukan daripada menyesali apa yang belum ia lakukan. Karena seseorang bisa belajar dari kekeliruannya dan tidak belajar bila ia tidak melakukan apa-apa. Hidup telah mengajariku bahwa kebahagiaan tidak diperoleh dengan kehidupan yang tanpa masalah, tapi kebahagiaan bisa diperoleh dengan mengatasi masalah dalam hidup. Sungguh luar biasa sudut pandang mereka. Ketajaman pandangan mereka bisa menembus apa kulit sebuah peristiwa yang telah banyak menipu manusia. Ketundukan mereka kepada Allah telah memunculkan perasaan yang sangat berbeda dengan perasaan banyak orang terhadap suatu masalah. Hingga salah seorang salafus salih itu pun mewasiati anaknya dengan pandangan yang tajam pula. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Anakku, jika engkau ingin mencari kekayaan, carilah dia dengan qanaah, merasa puas dengan apa yang ada. Karena qanaah adalah harta yang tak pernah habis. Jangan sekali-kali engkau mencari kekayaan yang ketamakan, karena ketamakanlah yang mendatangkan kefakiran."
Marilah beralih untuk menyikapi keadaan sulit dengan pandangan yang berbeda. Kita tidak boleh terjebak pada kondisi yang mungkin secara lahir sempit dan menyakitkan. Kita tidak boleh terkurung pada keadaan yang barangkali secara kasat kita merasakannya sebagai musibah atau penderitaan. Yang harus kita lakukan adalah memandang dan merasakannya dari sudut yang berbeda, dari sudut kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari sisi keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekian hukum singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.